Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Metafia Rahmadani, yang kedua ada Lela Nuraini, yang ketiga ada Ika Listiani, yang keempat ada Felicia Azahra, yang kelima ada Delvin Dwi Aprilian, yang keenam ada Aldi Ferdiansyah, yang ketujuh ada Ahmad Saiful, dan yang terakhir ada Marsandi Ramiraj. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan Unitarisme. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal, satu negara yang monosentris, berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 adalah pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun 1948. B. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, diantaranya A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. B. Pemberontakan Andi Ajis di Makassar. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran konstituante. B. Memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. B. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah. Ini antaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia.
B. Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong DPRGR. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. 4. Sukses memerangi buta huruf. Beberapa penyimpanan konstitusionalnya yaitu 1. Di bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945. 2. Bidang hukum, yaitu meliputi perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga kesempatan ini memberi peluang terhadap praktik KKN dalam pemerintah. 3. Di bidang politik, yaitu kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekusi, dan B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia. A. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. B. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali pada masa jabatan. Pasal 7. E. Pencantuman hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28J. F. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mandaris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. J. Pembentukan Mahkamah Konstitusi MK dan Komisi Yudisial KY. Pasal 24B dan 24C. J. Anggaran pendidikan minimal 20%. Pasal 31 Ayat 4. K. Negara kesatuan tidak boleh diubah. Pasal 37 Ayat 5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.